Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Babul amri bil muhafadzati 'ala sunnati wa adabiha ila qawlihi wa an Abi Muslim wakila Abi Iyas Salamah bin Amr bin Aqwa radhiyallahu taala anhu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminik qala la astati' qala la istata'ta ma manahu ilal kibru fama rafa'aha illa fihi rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Salamah bin Aqwa, Salamah bin Al-Aqwa. Beliau termasuk bukan panglima ya, prajurit perang, kuat jalan. Nabi juga pernah memuji dengan perkataannya, khairu fursanina Abu Qatadah wa khairu rajalatina Salamah. Sebaik-baik penunggang kuda kami adalah Abu Qatadah dan sebaik-baik ya, pejalan kaki ya dalam peperangan adalah Salamah. Jadi punya kekuatan ya dalam berjalan. Beliau termasuk sahabat yang pemberi fatwa ya, setelah Nabi wafat di zamannya Sayyidina Utsman. Setelahnya Sayyidina Utsman. Kemudian di antara kisah keislamannya ini menarik, disebutkan dalam kitab Al-Isti'ab ya, karangannya Imam Ibnu Abdul Bar. Jadi pernah suatu saat dia berada di suatu padang pasir, kemudian melihat serigala mendapatkan hewan buruannya, dapetin rusa. Nah, Salamah ini juga pengen makan pada saat itu. Ini belum Islam ya. Kemudian dia mencoba mengambil rusa itu dari genggamannya si serigala tadi. Akhirnya serigala ini ngomong, ngapain ente ngambil punya saya ya, hewan yang sudah menjadi rezeki saya, rezeki yang sudah diberikan oleh Allah ya kepada saya, ente coba cari yang lain. Hanya dia kaget, ajaban ini, adzibun yatakallam, ada serigala berbicara. Kemudian si serigala bilang lagi, ya lebih anehnya lagi, di sana ada seorang nabi yang berdakwah, ya, tapi mereka malah tetap berpegang dengan agama nenek moyangnya, ini menyembah patung kan gitu. Ini dia bergegas nyari Nabi Muhammad, kemudian masuk Islam. Nah, jadi itu diantara salah satu kisah ya keislaman Salamah bin Aqwa. Jadi mendengar serigala berbicara, kemudian dia mendatangi Nabi dan masuk Islam di situ. Bahwa di sini hadisnya bahwasanya ada seorang laki-laki makan di hadapan Rasulullah dengan menggunakan tangan kirinya. Faqala kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, ditegur sama Nabi. Qala la astati, saya nggak bisa ya Rasulullah. Qala la istata'ta. Nah, lalu Nabi mendoakan buruk kepada dia. Nah, kalau gitu biar kamu nanti benar-benar nggak bisa. Nah, Nabi tahu sebenarnya dia itu bisa menggunakan tangan kanan untuk makan, ya. Tapi karena angkuh, nah di sini dijelaskan, tapi bukan perkataan Nabi ya. Di sini dijelaskan komentar dari sahabat yang meriwayatkan, ma mana'ahu ilal kibru. Jadi yang membuat dia nggak mau makan pakai tangan kanan itu karena kesombongan dia, ada keangkuhan dalam dirinya. Fama rafaha ila fihi, akibatnya dia tidak bisa setelah didoakan oleh Nabi, doa buruk ya. Nah, itu akhirnya dia nggak bisa makan pakai tangan kanannya. Akhirnya muncul pertanyaan, Nabi itu kan rahmatan lil alamin. Ya,
pembawa rahmat kepada seluruh alam. Tapi kenapa Nabi itu mendoakan keburukan kepada orang lain? Nah, di antara jawabannya adalah ya ini pertama buat pelajaran bagi orang setelahnya, bahwasanya jangan sekali-kali orang itu apa istilahnya i'tirad dengan sunnah. Apa ya bahasanya itu, dia itu tidak percaya dengan ajaran Nabi. Jadi harusnya ketika dia itu sudah beriman, ya, kemudian percaya bahwa Nabi itu Rasul, harusnya apa yang datang dari Nabi itu diimani. Jadi bukan diingkari. Nah, contoh seperti ini dia mengingkari kesunahan Nabi. Nah, ini ada ya, sejenis hadis seperti ini ketika ada seseorang itu mengingkari kebenaran suatu hadis. Contohnya, Nabi pernah mengatakan, ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar. Jadi apa enggak takut orang itu mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat terlebih dahulu. Jadi dia itu mendahului imam. Misalkan imam itu lagi sujud, tapi dia buru-buru bangkit dari sujud, atau rukuk dia buru-buru i'tidal. Nah, akhirnya diwanti-wanti sama Nabi, apa dia nggak takut nanti kepalanya itu dirubah menjadi keledai. Nah, di sini ulama memberi komentar, yang dimasukkan di sini mungkin ada dua. Yang pertama, kita arahkan kepada hakikatnya, benar-benar dia itu nanti akan dirubah kepalanya menjadi keledai. Ya bisa jadi di hari kiamat dan bisa jadi di dunia. Karena ada cerita ya disebutkan oleh Imam Ibn Hajar, itu terjadi orang yang tidak percaya dengan hadis ini, akhirnya dia itu mengangkat kepalanya sebelum imam, hanya dirubah kepalanya menjadi keledai ketika dalam hatinya dia mengingkari. Ya, ingkar ya, bukan karena dia itu nggak sengaja atau karena terburu-buru, karena dia ingkar. Itu juga disampaikan oleh Habib Idrus bin Yahya dalam Majmu' Kalamnya. Ada juga cerita namanya Imam Ibnul Hajj, kalau nggak salah dia dari mazhab Maliki. Dia itu pernah mendengar hadis dari Nabi, larangan motong kuku hari Rebu karena bisa menyebabkan baros, penyakit belang di kulit. Nah, bagi dia hadis itu enggak sahih, dhaif, lemah, hadisnya lemah. Hanya malam harinya dia bermimpi, ditegur sama Nabi. Apa enggak cukup kamu itu mendengar hadis dari saya kemudian kamu mengimani? Ya, hanya dia diusap itu karena dia sempat terkena baros itu, karena dia sempat tidak percaya dengan hadis itu ya, karena bagi dia hadisnya hadis dhaif. Hanya pada malam hari dia mimpi, kemudian ditegur sama Nabi, kemudian disembuhkan oleh Nabi. Ada juga yang mengingkari, ya dia ngelihat orang itu menjilat jari-jari ya setelah makan. Itu kan sunnah juga dalam ajaran Islam. Nah, dia mengingkari, akhirnya waktu malam pas bangun tidur jari-jarinya itu terlepas. Itu disebutkan dalam kitab Fawaid Mukhtar. Nah, jadi di sini ya ancaman bagi orang itu agar tidak mengingkari ya sunnah dari Nabi meskipun itu hadis dhaif. Karena sekalipun hadis dhaif itu masih ada kemungkinan dia itu benar perkataan Nabi. Ya kecuali kalau hadis maudhu ya, hadis yang memang jelas-jelas palsu. Tapi kalau dhaif itu ya meskipun lemah tapi masih ada potensi hadis itu benar datang dari Nabi. Makanya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu itu suka ya cinta dengan Allah, maka ikuti aku. Nah, maka seluruh apa yang disampaikan oleh Nabi harusnya kita percaya tanpa harus mengingkari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan?
Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.